semua, ngobrol sedikit yuk soal pengesahan UU TNI. Jadi gini, belakangan ini kan pada ribut tuh soal UU TNI yang baru aja disahin. Dulu namanya itu UU nomor 34 tahun 2004. Sekarang diubah jadi UU nomor 1 tahun 2024. Kenapa sih kok sampai diubah-ubah segala? Namanya zaman makin maju, tantangan buat negara juga makin macem-macem. TNI kan garda terdepan kita ya. Jadi aturan yang dibuat juga harus kekinian biar mereka bisa kerja secara maksimal. Selain itu, TNI juga pengen alat perangnya makin canggih. Nah, UU TNI ini diharapkan bisa ngurusin soal itu dengan lebih baik. Terus, apa aja sih yang berubah di UU TNI yang bikin heboh? Nih, beberapa poin pentingnya. Pertama, urusan pensiun. Kabarnya, batas usia pensiun buat beberapa komandan di TNI jadi lebih panjang. Ada yang bilang bagus sih, biar TNI punya banyak sesepuh yang berpengalaman. Tapi ada juga yang khawatir, nanti yang muda-muda kapan naiknya dong? Dimulai dari pasal 53 yang mengatur mengenai usia pensiun prajurit TNI, kita menyaksikan adanya penyesuaian yang cukup progresif. Sebelumnya, terdapat disparitas usia pensiun antara Bintara dan Tamtama, yaitu 53 tahun, dengan perwira, yaitu 58 tahun. Revisi ini membawa perubahan yang lebih berjenjang dan mengakomodasi pengalaman serta potensi yang dimiliki oleh para perwira tinggi. Peningkatan usia pensiun menjadi 55 tahun untuk Bintara dan Tamtama, tetap 58 tahun untuk perwira hingga kolonel, dan kemudian meningkat secara bertahap sesuai dengan kepangkatan perwira tinggi mencapai 63 tahun untuk jenderal, laksamana, dan marsekal. Bahkan, terdapat klausal yang memungkinkan perpanjangan hingga 2 tahun atas keputusan Presiden, memberikan fleksibilitas dalam mempertahankan personel yang memiliki keahlian dan pengalaman krusial. Perubahan ini kemungkinan didasari oleh pertimbangan untuk memanfaatkan sumber daya manusia yang matang lebih lama, seiring dengan meningkatnya kompleksitas tantangan pertahanan dan keamanan. Hal ini juga berdampak pada perencanaan karir dan regenerasi di tubuh TNI. Terus, yang kedua, prajurit TNI aktif sekarang boleh pegang jabatan sipil loh. Dulu kan kayaknya nggak boleh gitu ya. Nah, ini nih yang bikin banyak orang tuh mikir, wah, jangan-jangan TNI mau ikutan politik lagi. Makanya, ini yang mungkin bikin orang-orang pada demo di depan DPR. Mereka nggak mau TNI yang tugasnya harusnya jagain negara malah ikut ngurusin urusan yang lain-lain. Pasal 47 menghadirkan perluasan yang cukup signifikan terkait dengan jabatan publik yang dapat diemban oleh prajurit TNI aktif. Pembatasan sebelumnya hanya pada 10 kementerian atau lembaga. Namun, revisi ini memperluasnya menjadi 14, bahkan disinyalir mencapai 16 menurut beberapa sumber loh. Penambahan ini mencakup sejumlah lembaga penting yang bersentuhan langsung dengan keamanan nasional, penanggulangan bencana, dan penegakan hukum. Kehadiran prajurit aktif di lembaga-lembaga seperti BNPP, BNPB, BNN, Bakamla, Kejaksaan Agung bidang pidana militer, dan Mahkamah Agung mengindikasi adanya kebutuhan untuk memperkuat sinergi dan memanfaatkan keahlian militer dalam berbagai aspek pemerintahan. Namun, klausel yang tetap mengharuskan prajurit untuk pensiun atau mengundurkan diri jika ingin menduduki jabatan sipil di luar daftar tersebut menunjukkan adanya batasan yang tetap dipertahankan untuk menjaga profesionalisme dan fokus utama TNI pada tugas pokoknya. Perluasan ini tentu akan memicu diskusi mengenai potensi tumpang tindih kewenangan dan pentingnya menjaga prinsip supremasi sipil dalam pemerintahan. Ketiga, sekarang TNI bisa bantu-bantu loh kalau misalkan lagi ada masalah. Maksudnya gimana? Nah, UU ini kayaknya juga lebih ngejelasin kapan TNI boleh bantu urusan sipil. Misalnya, pas ada bencana alam atau jagain keamanan. Bagus sih kalau misalkan tujuannya baik, tapi tetap harus ada batasnya. Jangan sampai TNI malah ngambil alih kerjaan polisi atau yang lain. Gak kalah penting, Pasal 7 mengalami penambahan dalam daftar tugas operasi militer selain perang, atau OMSP. Penambahan 2 tugas baru, yaitu menanggulangi ancaman pertahanan siber dan melindungi, serta menyelamatkan warga negara dan juga kepentingan nasional di luar negeri, mencerminkan perkembangan ancaman keamanan yang semakin kompleks dan juga global. Ancaman siber menjadi perhatian serius, mengingat kerentanan infrastruktur vital negara terhadap serangan digital. Sementara itu, kemampuan untuk melindungi warga negara dan kepentingan nasional di luar negeri menjadi semakin relevan dalam era globalisasi dan potensi krisis internasional. Penambahan ini memperluas spektrum peran TNI di luar peperangan konvensional, menuntut peningkatan kemampuan dan adaptasi terhadap tantangan-tantangan non-tradisional.
Daftar 16 tugas OMSP yang kini tercantum menunjukkan betapa beragamnya kontribusi TNI dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara. Mulai dari penanggulangan gerakan separatis hingga bantuan kemanusiaan. Mekanisme pelaksanaan OMSP ini yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah atau peraturan presiden menjadi krusial untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Yang keempat, katanya sih biar TNI jadi makin oke. Kayaknya ada juga pasal-pasal yang bikin TNI makin modern dari latihan sampai urusan orang-orang di dalamnya. Ya harapannya sih TNI kita makin profesional ya. Terakhir, revisi pada pasal 3 memperjelas kedudukan TNI dalam struktur pemerintahan. Penegasan bahwa TNI berada di bawah presiden dalam hal pengerahan dan penggunaan kekuatan militer menegaskan garis komando tertinggi. Sementara itu, penempatan kebijakan strategis, dukungan administrasi, dan perencanaan strategis TNI di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan menunjukkan adanya mekanisme pengawasan dan integrasi dengan kebijakan pertahanan secara keseluruhan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sinergi antara aspek operasional dan kebijakan dalam pengelolaan kekuatan militer. Kejelasan dalam hubungan antara TNI, Presiden, dan Kementerian Pertahanan menjadi fondasi penting bagi efektivitas dan akuntabilitas TNI sebagai alat pertahanan negara. Secara keseluruhan, revisi Undang-Undang TNI ini menunjukkan adanya upaya untuk menyesuaikan peran dan kapasitas TNI dengan perkembangan zaman dan juga tantangan keamanan yang semakin kompleks. Peningkatan usia pensiun, perluasan jabatan publik yang dapat diemban, penambahan tugas OMSP, dan penegasan kedudukan dalam struktur pemerintahan merupakan perubahan-perubahan yang membawa implikasi jangka panjang bagi organisasi dan kinerja TNI. Implementasi dari revisi ini, terutama melalui peraturan pemerintah dan peraturan presiden yang akan menyusul, akan menjadi kunci dalam menentukan efektivitas dan dampak dari perubahan-perubahan ini terhadap pertahanan dan keamanan negara kesatuan Republik Indonesia. Terus, kenapa kok pada demo di DPR soal ini? Ya, terutama soal tentara aktif bisa jadi pejabat sipil itu loh. Banyak yang khawatir ini bikin TNI balik jadi kayak zaman dulu, ikut campur urusan yang bukan urusan mereka. Orang-orang yang cinta sama demokrasi pasti nggak mau hal ini kejadian lagi. Selain itu, kalau bikin UU-nya diem-diem dan gak dengerin suara rakyat, nggak ada draft yang jelas juga yang dikasih ke masyarakat sipil, ya main cepat aja gitu. Wajar nggak sih kalau misalkan orang-orang tuh jadi pada curiga dan akhirnya pada demo? Karena masyarakat sipil tuh ngerasa pendapat mereka nggak terregulasi dengan baik. Jadinya mau nggak mau pakai cara demo supaya suara mereka tuh lebih kelihatan dan juga bisa didengar. Mereka pengen tahu, UU ini tuh sebenarnya buat siapa sih dan apa implikasinya buat masyarakat. Intinya, UU TNI yang baru ini kayak pedang bermata dua gitu. Kalau misalkan dipakainya benar, bisa bikin TNI jadi makin kuat. Tapi kalau nggak hati-hati, justru bisa bikin masalah baru loh, kayak yang dikhawatirin sama masyarakat sipil dan juga mahasiswa yang demo itu. Makanya, kita sebagai warga negara juga harus ikut ngawasin, biar UU ini benar-benar buat kebaikan kita semua. Segitu dulu.